Salah satu hal yang menarik dari komik Injustice menurut saya adalah bagaimana karakter-karakter terkenal di komik ini mati. Ada kematian konyol, ada kematian heroik, dan ada juga yang muncul terus mati. Intinya di video ini saya akan membahas kematian-kematian tersebut yang saya urut secara kronologis cerita komiknya. Oke, kita mulai aja. Amanda Waller dan Rick Flag. Jadi saat itu Amanda Waller dan Rick Flag sudah berhasil menangkap Harley Quinn dan memasang nanobom di kepalanya. Ini agar Waller dapat memaksa Harley untuk bergabung dengan regu Suicide Squad miliknya. Karena telah menyelamatkan dunia bersama Batman dari rezim Superman, Harley mengatakan bahwa dia sekarang adalah rekan Batman dan Waller akan menyesal telah berurusan dengan Harley. Sementara itu, Batman menganalisa The Quiver, bekas markas Oliver Queen. Di sini adalah tempat terakhir Harley sebelum dia diculik oleh Suicide Squad. Harley terus-terusan mengatakan kepada Waller bahwa Batman akan datang menyelamatkannya. Waller membalas dengan mengatakan bahwa mereka sudah menutup jejak mereka dengan sangat baik dan Pentagon ini adalah tempat paling aman di dunia. Jadi Batman tidak akan bisa masuk ke sini untuk menyelamatkan Harley. Mulai panik karena ocehan Harley, Amanda Waller memastikan bahwa keadaan baik-baik saja. Waller mencoba berkomunikasi dengan para penjaga di luar ruangan, tapi tidak direspon. Waller dan lain-lain mulai was-was dan menunggu di balik pintu. Setelah itu, salah seorang penjaga mulai membuka pintu dan masuk. Tapi penjaga itu hanya diam dan tiba-tiba dia dirobohkan oleh seseorang. Orang tersebut adalah Batman. Tapi, seperti ada yang aneh dengan Batman yang satu ini. Batman yang ini bermata merah. Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada Amanda Waller karena Waller telah berjasa membuat program Task Force X yang menurut si Batman adalah alat yang cocok untuk menggapai tujuannya. Waller bingung maksud dari Batman ini sebenarnya apa sih? Batman lalu langsung mengeluarkan 2 senapan dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Waller. Batman langsung melesatkan tembakan ke kepala Amanda Waller dan Rick Flag. Dengan gugurnya Amanda Waller dan Rick Flag, maka Batman ini bisa mengambil alih Suicide Squad. Oh iya, Batman yang ini adalah Jason Todd. Clock King, Magpie, Killer Moth, dan Polka Dot Man. Jason Todd baru saja membunuh Amanda Waller dan Rick Flag. Setelah itu, dia mengambil alih Suicide Squad dari tangan Amanda Waller. Jason mengambil remote nanobom Suicide Squad dari tangan Rick Flag dan mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan semua anggota Suicide Squad. Ini karena Jason merasa bahwa beberapa dari mereka terlalu bahaya walaupun sudah dipasang nanobom di kepala mereka. Lalu beberapa dari mereka juga tidak berguna. Killer Croc yang merasa nyawanya terancam langsung mencoba untuk membunuh Jason. Jason dengan cepat langsung melumpuhkan Killer Croc. Jason mengindikasikan bahwa untuk saat ini Killer Croc selamat karena dia berguna. Sementara yang lain harus ikhlas menerima keputusan Jason. Calendarman mencoba bernegosiasi dengan Jason agar tidak membunuhnya karena ini adalah hari ulang tahun Calendarman. Tapi Jason tidak peduli. Jason mulai mengeksekusi anggota-anggota Suicide Squad yang dia rasa tidak perlu untuk dibawa. Clock King meledak. Magpie meledak. Killer Moth meledak. Polka Dot Man meledak. Calendarman ternyata selamat. Padahal dia sudah menunggu kepalanya meledak. Calendarman kaget dia tidak dibunuh juga. Dia mengira bahwa dia berguna. Jason mengatakan bahwa Calendarman bukan selamat karena dia berguna, melainkan ada malfungsi di remote peledak bom di kepalanya. Ted Kord atau Blue Beetle. Ra's al Ghul menggunakan anggota Task Force X untuk menculik orang-orang kaya di dunia. Mereka yang diculik oleh Ra's al Ghul ini adalah para pebisnis yang bisnisnya merusak bumi. Beralih ke Ted Kord, setelah Ted selesai melatih Jaime Reyes sebagai Blue Beetle, Ted meminta Skids untuk mengawasi Jaime. Skids mulai mengucapkan kalimat perpisahan seperti, "Melayani Anda adalah sebuah kehormatan saya. Selamat tinggal, Ted Kord." Malam harinya, Booster Gold mengunjungi Ted Kord. Booster Gold dengan sedih mengatakan bahwa dia akan menemani Ted di momen terakhirnya. Ted sadar bahwa ini berarti dia akan mati. Booster Gold lalu menyarankan Ted untuk kembali mengenakan kostumnya dan melawan yang akan datang melawannya.
Ted lalu mengenakan kostum Blue Beetle miliknya dan mereka berdua lalu bercanda tentang bagaimana kostumnya nggak muat di badan Ted. Ted bertanya kepada Booster Gold apakah dia tidak diizinkan untuk membantunya. Booster Gold menjawab bahwa dia tidak dapat merubah masa lalu. Booster Gold lalu mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mencoba mencegah kematian Ted Kord sebanyak 3 kali dan dia juga gagal 3 kali. Yang berarti bahwa kematian Ted Kord memang tidak dapat dicegah. Booster Gold lalu meminta maaf kepada Ted dan mengatakan bahwa dia masih ingin mengejek Ted, tetapi karena dia akan mati jadi Booster Gold tidak akan bisa mengejek kostum Blue Beetle milik Ted lagi. Booster Gold lalu kembali ke masa depan. Setelah Booster Gold pergi, sebuah ledakan terjadi di gedung Kord Industries. Damian Wayne, Deadshot, dan Katana masuk ke gedung berniat untuk menculik Ted Kord. Tetapi Ted sudah siap menyambut mereka bertiga. Bersama dengan Battlebug miliknya, Ted Kord mencoba melawan balik ketiga orang ini. Katana dengan cepat berhasil memotong tangan kanan Ted Kord. Dengan Battlebug-nya yang hancur dan tangan kanannya yang hilang, Ted tidak memiliki kesempatan untuk dapat melawan balik. Ted Kord pun ditangkap oleh League of Assassins untuk dibawa ke Ra's al Ghul. Ted lalu dibawa untuk menemui Ra's al Ghul. League of Assassins lalu membuat tayangan langsung dan mencoba untuk memaksa Ted Kord membaca sebuah statement dari League of Assassins untuk dengan segera menghentikan berbagai aksi pertambangan, penebangan pohon, dan penggalian laut. Tetapi Ted tidak ingin membacakan statement ini. Muak dengan para pebisnis yang terus-terusan merusak bumi dan menindas yang miskin, Ra's al Ghul memerintahkan para bawahannya untuk menghancurkan gedung Kord Industries. Selain itu, mereka juga menghancurkan gedung-gedung para pengusaha di seluruh dunia. Para pengusaha yang dianggap Ra's al Ghul bersalah atas kerusakan bumi. Setelah mengeksekusi gedung-gedung mereka, Ra's al Ghul memanggil Killer Croc dan Orca untuk mulai mengeksekusi para pemilik gedung ini. Ra's al Ghul tersenyum melihat para orang-orang kaya ini dimakan hidup-hidup oleh Killer Croc dan Orca. Ted Kord sekarat setelah Killer Croc dan Orca kelar memakan rekan-rekan pengusahanya dan mencabik-cabik dirinya. Setelah itu, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, Booster Gold datang di momen terakhir Ted Kord. Permintaan terakhir Ted kepada Booster Gold adalah untuk menjaga dan melatih Jaime Reyes, membimbing Jaime untuk menjadi pahlawan yang lebih baik darinya. Sebelum kematiannya, Ted dan Booster Gold tertawa bersama untuk terakhir kalinya.